Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala membangkitkan semangat kita untuk senantiasa menjadi pribadi-pribadi emas yang senantiasa berkarya bagi peradaban kehidupan dunia dan kita bermanfaat bagi kehidupan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam bagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkarakter mulia. Tanpa bimbingan dari Rasulullah, kita tidak akan mengenal Allah dan kita tidak akan bisa mempraktekkan prinsip-prinsip dan karakter-karakter kemuliaan. Alhamdulillah, pada hari ini, tepat pada tanggal 28 Juli 2020, telah lahir satu buah buku yang insya Allah istimewa dan luar biasa. Buku yang mengantarkan Anda secara setapak demi setapak untuk meniti jalan suci yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk membangun peradaban emas bernilai untuk dunia dan berharga untuk akhirat. Buku itu berjudul Spirit of Madinah. Mohon aplausnya. Buku yang tidak tebal, namun insya Allah sudah kami susun sedemikian rupa sehingga Anda tidak membutuhkan lagi buku-buku yang lainnya di dalam perjalanan Anda membangun karakter-karakter mulia dengan spirit yang dipraktekkan dalam keseharian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau di Madinah. Seperti apa buku itu? Seperti apa buku Spirit of Madinah yang patut untuk Anda segera miliki? Dan saya mengucapkan terima kasih sebelumnya kepada para hadirin hadirat yang sudah berkenan memiliki penasaran yang tinggi terhadap buku Spirit of Madinah sehingga lebih awal memiliki buku Spirit of Madinah dan sekarang sudah ada di dalam genggaman masing-masing. Spirit of Madinah pada hari ini kami nyatakan terbit dan Spirit of Madinah ini siap untuk Anda jadikan pedoman di dalam menerapkan spirit-spirit yang ada di dalam kehidupan Madinah. Kami perlu menyampaikan Spirit of Madinah ini adalah sebuah buku yang terlahir dari 3 insan yang mungkin tidak ada apa-apanya di hadapan Anda semuanya, namun ilmu yang Allah titipkan kepada kami insya Allah bermanfaat bagi Anda semuanya. Jadi buku ini terlahir dari 2 orang penulis dan 1 orang entrepreneur yang merupakan narasumber utama dari buku Spirit of Madinah ini. Jangan lupa buku Spirit of Madinah ini tidak hanya teori, tapi juga histori dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kebanyakan buku motivasi itu sekedar permainan kata-kata, sekedar sajian teori-teori dari para ahli. Ya, kami tidak melulu teori, tapi kami lebih banyak juga praktik dan kisah-kisah nyatanya. Nah, dan kami hubungkan itu dengan teori-teori yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Buku Spirit of Madinah ini yang pertama, enggak. Sudah benar. Buku Spirit of Madinah ini yang pertama ditulis oleh
seorang yang bertubuh kecil namun memiliki semangat yang luar biasa di dalam menularkan ilmu-ilmu agama Islam, yaitu saya sendiri, Brili El Rashid. Kemudian yang kedua adalah Bapak Haji Ruli Amirullah. Profilnya mungkin Anda akan berdecak kagum karena beliau memiliki pengalaman yang luar biasa tentang spirit di dalam menjalani kehidupan, dan Anda bisa temukan di dalam biografi penulis buku ini. Kemudian yang ketiga adalah yang ini penting sekali, Bapak Dadang Wahyudi. Beliaulah yang menjadi spirit bagi kami di dalam melahirkan buku Spirit of Madinah. Kenapa kami katakan sebagai spirit? Karena kisah-kisah hidup beliau sejak beliau masih muda hingga beliau berusia sekarang ini, beliau memiliki perjalanan hidup yang unik, dan itu ternyata kami temukan dasar-dasarnya di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oh gitu. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kami sudah membagi tugas di dalam momen sarasehan sekaligus bedah buku Spirit of Madinah ini. Saya sebagai penulis sekaligus sebagai pembedah buku ini dari sisi keredaksian. Saya tidak membahas lebih jauh dari itu karena nanti Bapak Ruli Amirullah akan mengupas praktik kemudian motivasi tentang Spirit of Madinah ini lebih dalam lagi, dan beliau yang lebih banyak lagi membedah bagaimana Bapak Dadang Wahyudi menerapkan Spirit of Madinah ini mungkin tanpa beliau sadari, mungkin tanpa beliau sadari. Nah, oleh karena itu izinkan saya mengupas judul Spirit of Madinah ini. Kami katakan adalah cara kami di dalam merangkai, di dalam memotret nilai-nilai atau value yang ada di dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau radhiyallahu anhum, yang itu ada dan terjadi secara nyata di Madinah dan terekam di dalam sejarah kitab-kitab hadis, kitab-kitab tarikh. Mungkin Anda belum terbiasa dengan kitab-kitab yang melulu tulisannya itu Arab begitu ya. Nah, kami hadirkan itu, kami translasikan ke dalam bahasa Indonesia, kami terjemahkan di dalam realitas keilmuan di Indonesia, kami susun kemudian di dalam buku Spirit of Madinah ini. Karena betapa bagi orang-orang yang berhijrah tentunya huruf-huruf Arab itu mungkin sangat mengganggu pemandangan begitu. Jujur saya dulu ketika belajar, pertama kali belajar ilmu agama secara serius begitu, saya sangat benci sekali dengan huruf Arab ya. Jujur ini. Karena apa? Ya susah kita menangkap ilmu dari teks Arab karena saya belum belajar bahasa Arab. Tapi sekarang saya justru membenci huruf-huruf Indonesia. Ketika itu dalam kaitannya saya menggali ilmu-ilmu agama. Ya mohon maaf, karena mungkin Anda juga akan mengalami apa yang saya alami. Karena ketika Anda mempelajari ilmu agama ini dari teks Indonesia, itu kadangkala ada satu gap, ada satu jurang pemisah sehingga Anda dikhawatirkan mengalami kesalahan. Nah, mengalami kesalahan di dalam menarik kesimpulan, menarik pemahaman. Nah, inilah yang terjadi pada banyak orang yang mencoba untuk berhijrah. Nah, ini yang terjadi. Jadi biasanya orang-orang yang pertama kali belajar agama, yang dulunya itu sama sekali nol, tidak pernah peduli dengan Al-Quran bahkan, atau kehidupannya itu hedon, atau kehidupannya itu banyak tipu sana tipu sini, kemudian sholat juga tidak pernah, kemudian
dia insaf kemudian berhijrah, nah itu kalau belajar agamanya cukup dari bahasa Indonesia, nah ini ada problem, biasanya ada problem. Oleh karena itu para hadirin sekalian, sangat penting kiranya bagi orang-orang yang berhijrah itu untuk belajar agama secara serius dan berusaha sebisa mungkin menggali ilmu agama itu dari teks-teks Arab, dari kitab-kitab yang kuno. Ini sangat penting. Meskipun para penulis di Indonesia, para ustadz itu sudah berusaha sedemikian rupa menghadirkan teks-teks Arab itu ke dalam bahasa Indonesia sehingga mudah difahami, dan salah satunya adalah saya wakili dengan menyusun buku Spirit of Madinah ini. Karena apa? Karena di dalam buku Spirit of Madinah ini ada poin penting tentang hijrah. Nah, poin penting tentang hijrah, dan nanti akan dikupas secara lebih luas oleh Bapak Ruli Amirullah. Secara lebih luas tentang hijrah, tentang poin-poin yang lainnya. Jadi Spirit of Madinah itu kami susun karena kami betul-betul kepingin menginternalisasikan ilmu-ilmu yang kebetulan Allah titipkan kepada kami. Kami ingin internalisasikan kepada Anda semuanya, kami ingin tularkan kepada Anda semuanya melalui buku dan juga melalui acara Saresehan dan Bedah Buku kali ini. Nah, kami pilih Madinah karena Madinah seperti yang saya katakan tadi merupakan potret generasi yang sempurna. Tidak ada potret generasi yang lebih sempurna dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba, apa yang akan terjadi ketika kita semua umat Islam tidak memberikan label kepada kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya di Madinah sebagai kehidupan yang sempurna? Apa yang terjadi? Ada yang bisa mengatakan? Ada yang bisa mencoba menjawab? Iya, terima kasih Bapak. Jawabannya betul sekali. Jadi ketika umat Islam pada saat sekarang meragukan atau bahkan apatis terhadap kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya, maka yang terjadi adalah umat Islam kehilangan sosok, kehilangan teladan, bahkan kehilangan garis. Kenapa? Lalu umat Islam akan bercermin kepada siapa kalau tidak bercermin kepada Rasulullah? Kalau sudah umat Islam mengatakan bahwa kehidupan Rasulullah itu adalah kehidupan yang banyak bejatnya, hanya gara-gara ada 3 orang yang berzina pada zaman itu. Ada 3 orang yang berzina pada zaman itu. Bahkan ada juga orang-orang yang mabuk-mabukan, orang yang mencuri, orang yang melacurkan diri, ada pada saat itu. Bahkan orang kafir juga ada di Madinah. Nah, kalau kejadian-kejadian semacam itu menyebabkan kita menghukumi bahwa kehidupan Rasulullah itu bukan kehidupan emas, maka yang terjadi adalah kita akan kehilangan garis. Yang terjadi adalah kita kehilangan arah. Kita misalkan kita menghukumi kehidupan Rasulullah itu sebagai kehidupan yang tidak sempurna. Ada cacat di mana-mana, di sana sini ada kesalahan gitu ya. Lalu kita saya hanya berpedoman pada Al-Quran saja. Nah, permasalahannya ada di situ. Al-Quran yang mana? Ya, mohon maaf, saya berpengalaman tidak banyak. Saya baru 1 tahun ini menyusun Al-Quran dan alhamdulillah sudah terbit dan Anda bisa mendapatkannya di toko di bawah, sekaligus promosi ini ya. Al-Quran At-Tadarus. Nah, saya menyusun Al-Quran itu dengan bekal keilmuan yang alhamdulillah Allah titipkan kepada saya, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 7 huruf. Dalam 7 huruf itu apa maksudnya? Dalam 7 variasi. Misalkan begini.
Di dalam Al-Quran banyak kata mu'minin, ya. Ada banyak kata mu'minin, artinya orang-orang yang beriman. Al-Quran diturunkan oleh malaikat Jibril dari Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kadang menggunakan kata mu'minin. Tapi dalam lain kesempatan malaikat Jibril juga menurunkan dengan kata mu'minin. Nah, apa bedanya dua kata itu? Nah, orang yang berhijrah, orang yang mengatakan kita kembali saja kepada Al-Quran, tidak perlu lagi mengikuti Rasulullah karena banyak cacat di dalam kehidupan beliau. Beliau berpoligami misalnya. Nah, ini ibu-ibu paling gak suka kalau sudah disebut poligami. Ya bu, ya gak mau poligami ibunya ya, suaminya ya, pasti gak mau ini. Nah, kalau sudah Rasulullah dikatakan cacat kehidupannya, lalu cukup dengan kembali kepada Al-Quran, cukup berpedoman dengan Al-Quran di dalam kehidupan, maka yang terjadi adalah kebingungan. Kebingungan karena coba sekarang saja, apa bedanya? Ya tadi contohnya, apa bedanya mukminin dengan muminin? Itu terlalu jauh ya. Saya beri contoh yang simpel. Kata apa? Di dalam surah Al-Fatihah saja, itu coba perhatikan kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kata ini, kalimat ini, frasa ini, itu sudah cukup rumit untuk ditafsirkan. Dan bahkan mungkin bagi orang-orang yang berpedoman Al-Quran saja, nggak perlu Rasulullah. Ini permasalahannya ada di sini. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Siapa al-maghdub, siapa ad-dallin? Pertanyaannya di situ. Kalau cukup sudah kita lihat saja kamus, toh sekarang di smartphone banyak kamus bahasa Arab. Cek saja. Nah, masalahnya di situ. Apakah makna di dalam kamus itu sudah sesuai dengan makna yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, bingung kan? Cukup bingung. Maka dari itu, kita di dalam memahami Al-Quran, di dalam beragama Islam itu tidak cukup dengan Al-Quran, tapi harus dengan berpedoman pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat beliau. Oleh karena itu kami susun Spirit of Madinah ini, salah satunya adalah untuk menyadarkan betapa kita itu harus berpedoman pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, apa value, apa nilai-nilai yang ada di kehidupan Madinah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan para sahabat beliau? Ada banyak, ya, ada banyak. Dan buku ini tentu saja tidak mewakili untuk membingkai semua nilai-nilai kehidupan yang ada pada kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kami didorong oleh keinginan untuk membangkitkan, sebagaimana yang kami tulis di dalam kata pengantar, kami didorong oleh keinginan untuk menghadirkan sebuah buku yang bisa menjadi pemecah konsentrasi masyarakat yang sedang berkabung atas pandemi corona, sehingga tidak begitu berhasrat untuk tetap menjadi pejuang ekonomi. Nah, ini dia. Umat Islam harus tetap menjadi pejuang ekonomi. Betapa di dalam Al-Quran Allah sering mengingatkan umat Islam untuk melaksanakan berbagai macam ibadah yang itu bertalian erat dengan ekonomi. Coba seperti yang sudah saya tulis di buku saya yang lainnya, Bapak Ibu besok saja tanggal 31 ingin berkorban, ingin menyembelih hewan kurban. Nah, apakah menyembelih hewan kurban itu tidak dibutuhkan harta? Nah, pasti dibutuhkan harta. Oleh karena itu umat Islam harus menjadi pejuang ekonomi untuk bisa apa? Berkurban, salah satunya. Kemudian Bapak Ibu ingin berumroh. Nah, ini Bapak Ruli punya travel juga. Bapak Ibu bisa berumroh di Bapak Ruli, sekaligus promosi ya Pak Ruli ya. Nah, Bapak Ibu bisa berumroh, bisa berhaji, tidak mungkin gratis ya. Kalau umrohnya pada waktu di Tanah Suci, pada waktu di depan Ka'bah, umrohnya sih gratis. Tapi berangkat dari tanah air ke Tanah Sucinya
mau naik rodanya pesawat begitu ya. Atau mungkin pakai ilmu yang bisa pindah tempat. Nah, kalau bisa itu ya silahkan aja, tidak perlu pakai uang begitu ya. Tapi karena kita tidak mampu untuk melakukan itu, ya kita butuh uang untuk bisa ke tanah suci, untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Nah, oleh karena itu umat Islam harus tetap menjadi pejuang ekonomi. Apa jadinya? Apa jadinya ketika umat Islam diserang wabah virus corona ini, lalu semuanya diam di rumah, tidak ada yang menjadi pejuang ekonomi? Apa jadinya? Seluruh umat Islam, misalkan katakanlah di dunia ini ada sekian miliar manusia, lalu separuhnya adalah umat Islam dan semuanya tidak ada yang menjadi pejuang ekonomi. Apa yang jadinya? Apa yang akan terjadi? Di Indonesia saja, sebagaimana yang kita bisa baca banyak berita, ketika warga negara Indonesia banyak yang di rumah, maka kemudian pendapatan negara menurun drastis. Nah, akan terjadi banyak masalah. Oleh karena itu kami terdorong untuk membangkitkan semangat menjadi pejuang ekonomi itu. Nah, menjadi pejuang ekonomi salah satunya adalah bercermin kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan itu kami tuangkan di dalam buku ini. Di antara para sahabat Rasulullah SAW yang terkenal sekali menjadi pejuang ekonomi yang kami kupas profilnya di dalam buku Spirit of Madinah ini adalah, di antaranya mungkin ada yang sudah bisa menebak siapa nama sahabat Rasulullah yang menjadi pejuang ekonomi. Ada yang bisa menyebutkan? Kalau ada yang bisa menyebutkan dan mungkin salah satu kisahnya apa, saya kasih hadiah. Nah, ada hadiahnya berupa buku Spirit of Madinah ini. Nanti saya juga memberikan hadiah berupa buku, ada buku lagi, nanti akan disebutkan oleh pembawa acara ya. Saya akan berikan Spirit of Madinah ini 1 buah untuk peserta hadirin sekalian yang bisa menyebutkan 1 nama sahabat dan profilnya, kisahnya, 1 kisah saja. Ada yang bisa? Saya